9, pinter tuh. Satu apa? Kan program PPI ada 5 atau 6. Waspadaan isolasi dibagi menjadi 2, yaitu waspadaan yang berdasarkan standar dan berdasarkan transmisi. Yang standar ada 9. 1 BDJ, yang kedua APD, yang ketiga linen, pengelolaan linen, yang keempat limbah, yang kelima penempatan dengan benar, yang keenam dekontaminasi, yang ketujuh penyuntikan dengan aman, yang kedelapan sudah tadi kan sudah. Itu lingkungan. Oke, lingkungan. Yang ke-9 perlindungan. Tepuk tangan untuk Mbak Fili, luar biasa ini. Jarang loh yang saya ini loh. Kalau yang isolasi, yang transmisi ada berapa? Yang transmisi ada berapa? Yang transmisi 3. Yang pertama droplet, yang kedua kontak, yang ketiga airborne. Luar biasa. Siapa yang ketua manajemen risiko ini? Siapa ketua MR? Mbak Indah. Oke, definisi MR itu apa? Baru itu. Saya kelingan waktu Pak Jokowi itu marah-marah sama direktur PLN. Ada listrik mati yang lama itu. Tidak boleh kalau SK sudah turun, apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab. Mau baru 1 hari, mau 1 jam, nggak mau tahu. Karena menilai sistem bukan menilai orang. Saya jangan tanya Pak, saya baru jadi ketua. Ini sistem. Berarti pertanyaannya yang kemarin tidak tersosialisasi, kan gitu. Oke, kita mulai dari bab 1. Bab 3 ya, dan bab 5. Bab 1 itu ada 7 standar. Ya, yang pertama adalah perencanaan. Standar 2 adalah tata kelola. Standar 3 adalah persediaan SDM. Standar 4 adalah manajemen, fasilitas dan keselamatan. Standar 5 adalah pengelolaan keuangan. Standar 6 adalah pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas. Dan standar 7 adalah peran dinas kesehatan. Kemudian kita nanti juga bahas bab 3. Di sana cukup ada 10 standar. Yang nomor 10 apa? Nomor 10 apa? Farmasi. Nomor 7 apa? Rujukan ada 2, rujukan dan rujukan balik. Dari atas. Pertama apa? Kebijakan kita bab 3.1. Ya, layanan klinis. 3.2 pengkajian rencana asuhan dan asuhan. Di sana ada tindakan kolaboratif. 3.3 emergency atau gawat darurat. Di sana namanya kebijakan triase. Kemudian 3.4 tentang anestesi lokal. 3.5 tentang mana di sini? Tugas mana ini? Di sana. Kalau 2 orang dibagi dong, karena di sini nanti Cuma satu. Oh gitu. 3.6 pengulangan pasien. 3.7 rujukan, baik rujukan ke FKTL maupun rujukan balik. Dan 3.8 adalah rekamedik. 3.9 laboratorium dan 3.10 Farmasi. pada pinter-pinter banget ini. Baca Pak. Oke, 5.1 tim dan rencana program untuk. 5.2 manajemen risiko. 5.3 keselamatan pasien. 5.4 insiden keselamatan pasien. Dan 5.5 adalah PPI. Di sana PPI ada 6 kriteria. Nah, mau banget ya. Kita mulai dari bab 1 standar 1 kriteria 1 ya. Bab 1 standar 1 tentang perencanaan. Di sini ada 2 kriteria.
Kriteria pertama adalah perencanaan itu sendiri. Kriteria dua adalah akses. Di kriteria 1 ada 7 elemen penilaian dan di kriteria 2 ada 4 elemen penilaian. Pertanyaan saya langsung, apakah SK visi misi tujuan tata nilai Puskesmas sudah disahkan awal tahun? Sudah? Kalau sudah, apakah sudah disosialisasikan baik lintas program maupun lintas sektor? Kalau sudah, saya pengen yang belakang. 1 dari 4 misi ini apa? Iya, apa? Ada yang hafal visinya sini apa? Gimana? Pertimbangan sehat. Visinya ada berapa? 6 apa aja? Meningkatkan sumber daya Karena yang diminta di sana selain R, di situ ada W, ada O, ada wawancara bahwa dengan hafal dengan besoknya diadakan bukan lomba kayak semacam pit stop ya, untuk menjawab bab 3.3 nanti ya, untuk menjawab bab 5.3 atau 5.2. Meja 1 meja visi misi, hafal visi misi. Meja 2 hafal BHD. 3.3 harus bab 3.3 tentang emergensi itu paham BHD dan semua masyarakat dan semua karyawan Patimuan harus memahami BHD. Tahu nggak BHD itu? Ya. Yang ketiga misalkan paham bagaimana menggunakan apa. Misalkan pakai 3T, tarik, todongkan, tembak. Nah, paham itu dan paham menggunakan cara-cara itu. Meja keempat misalkan hafal 6 SKP. Hafal nggak 6 SKP? Hafal yang belakang, hafal nggak 6 SKP? Sasaran sama pasien. Ada yang hafal? 6 SKP. Terus yang dihafal berapa? Identifikasi, komunikasi, peningkatan kewaspadaan para obat yang alert, tepat prosedur, tepat penanganan, mengurangi risiko infeksi dan mengurangi risiko jatuh. Misalkan di meja terakhir Bun, itu orang-orang suruh 5 momen sudut tangan dan 6 cara cuci tangannya. Dihafal, lihat di depan pengujinya itu 5 meja. Nanti kapus, 2 Timutu, 2 PPI nanti uji 5 moment ya, itu yang lain. Itu dong. Bukannya gini udah gak ada apa visi misi. Ya jelas gak hafal lah, SK-nya dibaca, kalau kerjanya di puskesmas. Jangan-jangan hafalnya Bang Jateng, visi misi Bang Jateng. Orang. Oke, di sini visi misi ya, SK-nya. Kemudian yang kedua adalah SK tentang jenis-jenis pelayanan. Kalau menetapkan jenis-jenis pelayanan ada 4 dasar. Kenapa sebuah layanan disahkan oleh jenengan? Pertama apa? Pertama adalah hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua adalah hasil analisis peluang pengembangan. Maka terkait dengan yang kedua, masing-masing puskesmas memiliki karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakatnya, penyakitnya berbeda-beda. Maka upaya pengembangan juga berbeda-beda. Ini betul. Kalau di sini apa pengembangannya? Lansia. Kenapa lansia? Dasar pemikirnya kenapa? Karena pegawainya banyak yang lansia gitu. Nah itu harus ada analisisnya di sana. Kenapa dimunculkan lansia sebagai upaya pengembangan? Itu. Yang ketiga adalah analisis dari risiko yang muncul baik di pelayanan UKM maupun UKP. Ya, harus paham bagaimana itu analisis risiko. Semua unit sudah bikin RR belum? Sudah bikin RR, register risiko.
bahwa 3 tools untuk menganalisis risiko. Yang pertama adalah Severity Assessment, yang kedua adalah RCA, yang ketiga adalah FMEA. Apa yang membedakan antara RCA dengan FMEA? Kalau RCA itu biasanya sesuatu kejadian yang sudah terjadi, yang warnanya merah dan kuning. Kalau FMEA adalah menguji prosedur efektivitas, makanya Feiner Mood and Effect Analysis. Dan yang keempat adalah perundang-undangan. Kita tahu perundang-undangan kita yang terbaru Puskesmas sebagai pengganti Permenkes 75 tahun 2014 adalah Permenkes nomor 43 tahun 2009. Dong apa belum ke? Oh gitu ya. Loh, timuan gitu loh. Tak masa nggak cepet sih. Gimana? Oh, lain ya. Diesel Pak. Oh, diesel ya. Panas. low profile lah ya tapi orang jadi Oh, jajannya saya pinter tuh jajannya. Iya. Saya kebukannya ditakoni bisa kapan cuman santai. Ya, jadi ini kalau dengan menetapkan jenis-jenis pelayanan itu ada 4-nya di sini ya. Identifikasi analisis, analisis pengembangan, analisis risiko yang mungkin terjadi dan perundang-undangan. Kemudian di EP3-nya di bab 1, standar 1, kriteria 1, EP3-nya adalah persediaannya renstra. Sudah ada renstra di sini? Ada kan ada Kalau renstra, data yang untuk menyusun renstra itu apa? Dasarnya apa? Dasar untuk renstra. 1. Renstra itu adalah breakdown dari RPJMD. Kalau besok saya dengan Mas Imam tahun 2004 mau nyalon bupati dan wakil bupati. Jadi yang kita siapkan apa sih? Visi dan misi calonnya Pak. Nanti kalau saya jadi bupati beneran sama Mas Imam wakil bupati, maka visi dan misi itu kemudian diterjemahkan di breakdown menjadi RPJMD bupati 5 tahunan. Maka di breakdown diterjemahkan oleh KPD oleh itu kan namanya renstra di breakdown menjadi RPK, RPK di breakdown menjadi RPK, RPK di breakdown menjadi RPK bulanan, RPK bulanan di breakdown menjadi kerangka acuan, kerangka acuan di breakdown menjadi jadwal kegiatan UKM. Ingat nggak dulu dengan bab 5 titik 4 titik 2 itu? Ya, dulu waktu yang lama itu. RUK UKM, RPK UKM, PJ UKM bersama pelaksana kegiatan UKM menyusun jadwal kegiatan UKM. Dulu di bab 542. Kira-kira sampai sini sudah mulai mumpung ya. Ini memang bikin mual-mual dulu aja ya. Ya, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya dengan tidak begitu memahami akreditasi sehingga saya kelihatan pinter maksudnya. Gitu ya Mas ya. Jadi jenengan nggak paham. Kalau jenengan paham saya nggak kelihatan pinter dong. Jadi saya kelihatan pinter kan jenengan juga kurang memahami. Kalau Pak jenengan paham dan hafal semua, kok ngeneng-ngeneng apa sih harus pinter ya? Kira-kira minggu depan bisa kayak gitu nggak? Saya kesini diusir sama jenengan. Gak usah kesini. Iya, bisa. Bisa ya kayaknya. Nah, ini renstra itu dasarnya selain renstranya dinas, dasarnya adalah dasar dari evaluasi kinerja puskesmas 4 tahun yang lalu ditambah semester 1 di tahun berjalan. Nah gitu. Jadi kalau misalkan renstranya 2023 sampai 2028 ya, karena bupati selesai, tapi kan karena ini ada penundaan 1 tahun, nanti kita ada aturan kita mengikuti renstranya yang lebih tinggi lagi. Kedepan di Indonesia itu tidak ada lagi yang renstranya itu tidak mengacu pada renstranya RPJMN-nya presiden. Ya, kita tahu ada Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN
rencana pembangunan jangka menengah ini Pak Jokowi yang kedua ini RPJMN. RPJMN di breakdown menjadi renstra-nya menterian, bupati namanya RPJMD. Yang keempat adalah ada RUK, yang kelima ada RPK, yang keenam ada RPK bulanan, dan yang ketujuh adalah ada mekanisme perubahan perencanaan. Bab 1 standar 1 kriteria 1 EP7. Di sini kalau ada perubahan anggaran pasti ada ya Bun, setiap tahun. Ada rapatnya enggak? Ada rapatnya enggak? Terus selama ini yang nyusun Renstra, yang nyusun RPK, yang nyusun RPK bulan itu siapa? Siapa yang nyusun? Tim perencanaan. Sudah ada tim perencanaan di sini? Sudah belum? Secara de facto sudah ada Pak, buktinya ada dokumen. Tetapi secara de jure-nya apakah sudah ada kebijakan atau SK dari Kepala Puskesmas untuk menetapkan tim perencanaan? Itu tidak diminta di EP, tetapi tidak mungkin ada muncul produk Renstra, produk RUK, produk RPK, produk macam-macam kalau tidak ada tim. Sama halnya ketika saya nanya tadi Mas apa Mas? Didik. Mas Didik. 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 Gede-gede kok Dede Mas? Salah ya, maksud segede situ namanya Dede. Tidak salah. Dede, Pak. Oh, seperti Dede. Bagaimana Mas? Dari mana Mas? Dari kemarin Pak. Ya nggak apa-apa. Tenang aja Mas, tenang aja. Ya nantinya tadi misalkan ini kan orientasi. Siapa yang orientasi KTU? Memang KTU diberi pemenang tugas untuk orientasi? Enggak. Berarti ini kan orientasi gagal. Diulang lagi besok orientasinya. Maksudnya bagaimana ada aturan, ada rule of game-nya, ada aturan bahwa produk-produk itu memang ada yang walaupun hanya satu kamar aja yang rapat, kampus, KTU, tamu bendahara. Tapi harus ada bukti bahwa ada perubahan perencanaan. Yang diminta itu adalah SOP. Bahwa ada rapat perubahan perencanaan loh. Ada uangnya, ada undangannya, notulennya, gambarnya, ada absensinya. Kriteria 1 udah paham semua? Insya Allah. Kemudian di kriteria 2 ada akses. Ada 4 elemen penilaian. Sebelum saya masuk ke 4 elemen penilaian, esensi dari akses itu ada 3. Yang pertama adalah akses pengguna atau masyarakat terhadap informasi. Yang kedua adalah akses terhadap pelayanan di puskesmas. Dan yang ketiga adalah akses terhadap umpan balik. Itu dong. Maka IP yang pertama punya di mana? Ada SK tentang hak dan kewajiban pasien dan SK tentang jenis-jenis pelayanan diinformasikan kepada pengguna layanan, baik lintas program maupun lintas sektor. Ini kan dokumennya login semua itu tuh. Asal dengan di note dan login pertama itu ada ini selesai. Nah, terkait dengan informasi itu kan jenengan walaupun nggak diminta, maka jenengan wajib ada SK tentang komunikasi. Bagaimana strategi komunikasi jenengan? Apakah langsung atau tidak langsung? Yang langsung menggunakan apa? Yang tidak langsung menggunakan apa? Itu yang langsung di pengaduan Pak di bawah. Ada nggak petugasnya? Ada. Ada bukti bukunya nggak? Ada. Menggunakan medsos Pak. Siapa pengelolanya? Ini Pak, pakai nomor ini. Sampai di tata naskah yang saya buat itu bagaimana menyusun pengumuman, menyusun undangan lewat WA. Itu ada tata naskahnya, nggak sembarangan. Nanti sore kumpul ya. Bukan. Saya sudah nyusun tata naskah yang betul rigid sekali sampai 110 halaman terkait mengatur bagaimana cara bikin pengumuman
Ibu sama bapak terhormat yang sebagai pimpinan di sini, kalau jenengan pergi ke luar puskesmas lebih dari 1 hari, jenengan bikin berita acara nggak? Pelimpahan wewenang? Enggak. Terus nanti garong ya orang apa ya puskesmas ya? Udah otomatis ya. Mas Imam, ibu mau ke Cilacap ya? Ya. Itu ya, Bang ya? Ya. Iya. Saya sudah bikin namanya form untuk pelimpahan wewenang. Walaupun nanti SK-nya ada di sini nih. Ya, SK tentang pendelegasian wewenang nanti ada di bab 1 standar 2 kriteria 1 sampai 4. Nanti ada namanya pendelegasian wewenang yang sifatnya administratif dari kampus KTU, PJ ke koordinator ke pelaksana. Itu di SK-nya. Apa-apa yang didelegasikan, termasuk namanya gaji orang delegasinya. Oh enggak. Pribadi ya, mimpin apel, mimpin rapat, ikut rapat luar, kemudian memonitoring kinerja anak buahnya. Pada hari ini saya Kepala Puskesmas Patimuan atas undangan Kepala Dinas harus menghadiri acara apa di Jogja selama 3 hari. Selama 3 hari akan saya delegasikan fungsi saya sebagai Kepala Puskesmas kepada KTU misalkan, bla 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 untuk 1, 2, 3, 4, 5. Tanda tangan dua-duanya. WA dok ya. Itu boleh ya, Bang ya? Itu boleh ya. Iya, tenang aja. Formnya saya udah punya, tenang aja. SK-nya sudah ada, Mas. Saya ada semua. Tenang aja. Tinggal dikirim aja. Mau lewat darat, mau lewat darat, itu aja. Ini kemudian Ibu balikan ada bukti bahwa ya, ada bukti bahwa tindak lanjut dari ketika umpan balik itu ya 1, 2 FFA bunyinya gimana tuh? Sistem informasi. Bukan. Bab 1 standar 1 kriteria 2 FP4. Ini kan FP-nya 4 ya. Penertiban, diinformasikan. Ada kode etik perilaku. Sudah punya? Apa kode etik perilakunya? Kenapa hari ini pakainya juga nggak seragam? Yang baru-baru. Oh, yang baru-baru. Ya. Itu termasuk kode etik. Ada kode etik perilaku karyawan puskesmas, jadi kelihatan. Izin, saya tidak sedang membanding-bandingkan dengan puskesmas lain. Di daya luhur 2. Bukan bandingkan, mohon maaf. Yang namanya bentuk ininya sama. Kalau ada satu orang yang tidak membawa rencana, suruh pulang. Kalau kan dikurangi, minus caspel. Ojo lah, kamu sedikit gitu ya. Itu bagaimana menegakkan bab 1 standar 1 kriteria 2 apa ya? Ada kode. Jadi sing double kalau sing ora gitu. Ada nggak di sini yang merangkap diri pegawai Pertamina? Ada. Pagi absen, siang penghilangan dulu. Jam 9 penghilangan isi, jam sore absen lagi. Itu pegawai puskesmas menangkap gawe. Di sini mah jujur. Oh, jujur. Sekarang standar 2 1.2. Di sana ada 5 kriteria. Yang pertama adalah mengenai struktur organisasi. Sudah ada strukturnya dari dinas? Tapi hati-hati, di sana itu EP-nya coba dicermati. EP1 ada SK dari dinas. Tapi EP2-nya apa? Ada penetapan, penanggung jawab,
koordinator dagang dan pelaksana. Artinya setelah ada SK dari dinas merujuk dari sana, dengan ada SK dari sana. Yang diminta apa aja? Selain strukturnya, yang kedua adalah uraian tugasnya, yang ketiga adalah pola komunikasi dan koordinasi, dan yang keempat adalah apa? Kompetensi menduduki jabatan itu. Nah, boleh dibaca tuh. Jadi SK-nya 1, lampirannya 4. Bab 1, standar 2, kriteria 1, EP2 itu 4 loh. Wow banget kok. Tuh. Kemudian di EP terakhir adalah pendelegasian pemenang yang sifatnya manajerial. Maaf ya, yang manajerial. Jadi nanti untuk menjawab bab 3.1, bab 3.2, bab 3.3, bab 3.4 mengenai pendelegasian klinis itu berbeda dengan pendelegasian yang ada di yang jelas sekali adalah di bab 3.4 nanti dok, bahwa yang melakukan anestesi adalah orang yang adalah profesi yang berkompeten, ya kan? Siapa yang berkompeten? Dokter. Kalau dokter nggak punya waktu, ada pendelegasi. SK-nya ada 2 nanti, pendelegasian yang sifatnya manajerial dan ada pendelegasian yang sifatnya klinis medis. Itulah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Hah? Loh, kan? Ini karena sing jelaskan orang yang pinter atau yang diterangkan memang kepinteran? Ini jujur aja orang dewek. Kita lanjut, nanti yang lain nggak kebagian. 1, 2, 2 adalah tentang, nah ini mengenai dokumentasi atau regulasi, dokumen regulasi baik internal maupun eksternal. Catatan saya, selain panjenengan ada SK pemberlakuan pedoman tata naskah, internal juga ada tata naskah, apa namanya? Dokumen eksternal. Jadi nanti di sana itu mengatur bagaimana penataan dan penyimpanan dokumen-dokumen eksternal. Ada SK-nya. Dokumen eksternal yang dipakai oleh Pusat meliputi undang-undangnya ini bla 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 bla. Di sana penataannya juga pakai kode ya. Ditetapkan oleh undang-undang, kodenya apa? Permenkes kodenya apa? Codingnya ada. Ya, tidak hanya sekedar tata naskah itu, tapi sudah sampai ke bagaimana di luar yang eksternal itu juga penataannya. Di sini Permenkesnya ada di mejanya ABC kan? Iya. Ya enggak? Kadang-kadang malah undang kemarin juga ya. Coba saya ambilkan undang-undang nomor 36 Mas, ada nggak sih? Undang-undang 36 tahun 2009 dan 36 tahun 2014 tentang apa itu? Mana yang dokter punya undang-undang nomor 29 nggak nih di sini? Siman nggak? Mana perawat nih? Mana perawat? Mana yang perawat? Undang-undangnya nomor berapa? Hah? Berapa? Nah, kurang ngerti jadi perawat. Nomor berapa? Oh, yang bener, undang-undang nomor 3 jadi sopo. 38 tahun 2014. Kalau bidan mana bidannya? Undang-undangnya nomor berapa? 28. Itu Permenkesnya 28 undang-undangnya. 4 tahun 2000. Oh, pinter tuh. Mana yang farmasi ini? Permenkesnya nomor berapa? 74. Yang laboratorium mana? Berapa nomornya? Lupa. 37. Mana rekam medik ini? Berapa nomornya? 269 tahun 2009. Oh, pinter-pinter dah. Mana yang tugas propos sama propos?
Karena narasumbernya kalau apa oke. Ora ya. 1.2.2 tata naskah dokumennya harus ada. Ya, termasuk juga bagaimana nata dokumen eksternal, inventarisasi dan cara natanya gimana. Itu ada. Nah, kemudian di 1, 2, 3 ini mengenai jejaring dan jaringan. Ada jejaring? Mana? Beneran jejaring? Oke. Jejaring apa? Lah, janganlah, kasihan aku tekan masuk. Ketika titik 10 itu wow banget mas. Ya, jejaring itu orang-orang yang siap pergi-pergi maksud saya. Kalau ada ya. Ada yang berjelas seperti dari saya. Oke, karena di situ di EP pertama itu dengan menetapkan indikator keberhasilan pembinaan. Jamnya SK-nya belum dengan SK indikator pembinaan. Loh, dipikir. Saya udah punya ada 3 indikator yang saya buat, ya. Minta dong. Oh nggak minta ya harus kasih. Kami minta-minta, bersama minta-minta. Oh, gitu. Kami minta-minta. Ya, saya kasih. Yang kedua, sudah diidentifikasi belum jaringan dan jaringan sini. Jaringannya ada berapa? Ada berapa jaringannya? Jaringannya ada 9. punya 2, TKD-nya Apa PKD pos jaringan? Dari mana ini dengan pengetahuan PKD jaringan? SK-nya. Enggak, maksudnya regulasi dari mana kalau PKD jaringan? PKD ini nggak sih? Oh yang benar, PKD Desa kan? yang benar ini ibu, yang sebagai jaringannya adalah bidang desa. Ini saya, maksudnya gitu. Ya karena regulasinya nggak akan. Yang ketiga, jaringannya ada berapa? Jaringannya ada apotek ada 5, kliniknya ada 3, DPP-nya ada 2, toko obat 1, terus bidang proses mandirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. MMD nggak? Mantri milik dokter. Yang Ada nggak sini? Mana ini? Ada nggak sini? Oke. paling Ya pakai klinik ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Termasuk jejaring itu melibatkan pikirannya, posyandu, semua yang berbau KBM itu masuk jejaring panjenengan, termasuk UKS, KBM, posyandu, pospindu itu masuk jejaring panjenengan, diinventarisasi. Ya, setelah itu kemudian di EP3-nya mengatakan bagaimana? Ada rencana pembinaan, jadwal pembinaan untuk jaringan dan jejaring. EP4-nya mengatakan gimana? Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap keberhasilan pembinaan terhadap jaringan. Jadi semua programnya masuk Masuk jaringan. Maka panjenengan nanti saya tuduhin SK saya ya. masuk uang itu. Ya, SK saya. Kemudian di 133 selesai, 123 selesai, sekarang 124. 124